Sri Maharaja Sri Lokawijaya Purusatama Asta Basudewa Dipa Ani Wariwirya Nindita Parakrama Murdhaja Namo Tunggadewa. Gelar Abhiseka dari Sri Maharaja Kertanegara yang tertuang di dalam Prasasti Mula Malurung. Sementara dalam Prasasti Padang Ruku, beliau disebut Sri Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Darmo Tunggadewa. Bertemu kembali dengan Our Channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Kali ini, Our Channel melanjutkan tahta kerajaan Singosari di zaman Prabu Kertanegara. Dan seperti biasa, tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Raja Kertanegara adalah putra dari Wisnuwardana, Raja Singosari yang memerintah sejak tahun 1248 sampai 1268, dan ibunya bernama Waningyun yang bergelar Jayawardani. Waningyun adalah putri dari Mahesa Wongetleng, putra sulung Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari dari Kendedes. Dalam diri dan darah Kertanegara mengalir darah Tunggul Ametung dan Ken Arok. Dalam masa pemerintahan Kertanegara dianggap sebagai masa keemasan kerajaan Singosari. Kertanegara naik tahta dengan restu dari seluruh keluarga dan seluruh rakyatnya. Kertanegara telah menjadi yuwaraja di kerajaan Kediri saat ayahandanya Wisnuwardana sebagai Raja Singosari. Dan setelah Wisnuwardana wafat, Kertanegara naik tahta menjadi raja di kerajaan Singosari. Istri dari Kertanegara bernama Sri Bajradewi, dan dari perkawinan mereka lahir beberapa orang putri, yaitu Tribhuwaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Anak-anaknya menikah salah satunya dengan Raden Wijaya, putra dari Lembudal, dan juga menikah dengan Ardaraja, putra dari Jayakatwang. Di zaman pemerintahannya, dinasti Mongol di utara berusaha mengadakan perluasan wilayahnya menuju ke Jepang dan ke Jawa. Mereka ingin menguasai wilayah Jawa. Saat Raja Kertanegara bertahta, masyarakat Jawa berada pada puncak sinkretisme yang membawa perdamaian. Namun Wangsa Kediri yang pernah ditumpas oleh leluhur Raja Kertanegara masih membayang laksana bom waktu yang dapat membawa Jawa pada perang saudara.
Di sisi barat, kerajaan Dharmasraya di Sumatera mengontrol Selat Malaka yang menyebabkan tersumbatnya perdagangan Jawa dengan dunia luar. Sementara di sisi timur, Bali dan Kalimantan sisi utara memantapkan dirinya sebagai negara berdaulat dan siap bersaing dalam perdagangan. Dan yang paling utama, di daratan Cina Kaisar Kublai Khan telah membidik Asia Tenggara dan menggerakkan pasukannya menyapu bersih wilayah ini untuk ditundukkan di dalam kekaisarannya. Raja Kertanegara memahami situasi geopolitik yang sedang terjadi, dan beliau memiliki visi besar yang menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Begitu naik tahta, beliau merombak kabinet secara besar-besaran, yang tidak sejalan dengannya dibuat turun tahta, dimutasi, dicopot, bahkan ditumpas. Jayakatwang dari Wangsa Kediri yang sebenarnya masih musuh dalam Wangsa Kertanegara dijadikan besan dan ditempatkan di Gelang-Gelang sebagai bupati untuk menghindari permasalahan yang lebih besar, yaitu perang saudara di Pulau Jawa. Merasa aman dengan kondisi di dalam negeri, Kertanegara mulai melakukan ekspansi untuk menyatukan pulau-pulau di seberang, menyatukan di dalam Panji Singosari, Dwi Bantara. Untuk mewujudkan ambisinya, dilaksanakanlah ekspedisi Melayu yang bermakna penyatuan wilayah Melayu di dalam Panji kekuasaan kerajaan Singosari. Hanya ada dua pilihan, bersekutu atau ditumpas. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa ekspedisi Pemalayu ini bertujuan untuk menjalin kekuatan untuk menghadapi bangsa Mongol dari dinasti Yuan yang berkedudukan di Kanbalik. Saat itu dinasti Yuan atau dikenal dengan dinasti Mongol sedang melakukan ekspansi wilayah, dan mereka menginginkan Jawa juga berada di dalam wilayah kekuasaannya. Kertanegara mengirimkan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 di bawah pimpinan Kepu Anabrang. Pada tahun 1284, Kertanegara juga mengirim Bali untuk menaklukkan Pulau Bali dengan pimpinan Kepu Sasabunggalan. Tanjung Pura telah ditaklukkan. Bali juga telah dikalahkan, bahkan Raja Bali ditawan dan dibawa menghadap ke Singosari. Sementara bumi Melayu akhirnya tunduk pada tahun 1286. Pada tahun 1289, datang seorang utusan dari kerajaan China
utusan Kublai Khan yang bernama Mengki yang meminta agar Raja Kertanegara tunduk pada kekuasaan Mongol dan menyerahkan upeti setiap tahunnya. Raja Kertanegara murka. Selain menolak, beliau malah langsung memenggal salah satu kuping dari utusan yang bernama Mengki dan mengatakan, Jawa tidak pernah tunduk kepada Kublai Khan, kaisar kalian. Raja Kertanegara adalah raja yang mempunyai rasa percaya diri yang besar. Wilayah kekuasaannya telah meliputi hampir setengah bagian wilayah Nusantara, membentang dari seluruh Sumatera, Tanjung Pura, Jawa, Bali, bahkan sampai ke Seram. Tidak ada sedikit pun rasa gentar dan takut untuk menghadapi kaisar Cina yang bernama Kublai Khan. Dan dengan penuh percaya diri, dia mengusir utusan tersebut dan mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Raja Kertanegara adalah seorang raja yang menganut ajaran penyatuan sinkretisme antara Siwa dan Buddha. Terlihat dengan jelas dalam relief yang ada pada Candi Jawi. Pada abad ke-13, ajaran Bhairawa beraliran Kalacakra tumbuh subur di Pulau Jawa, yang menjadi peleburan Siwa dan Buddha yang dikenal dengan ajaran Siwa Buddha. Peleburan ini menyebabkan toleransi antar kepercayaan yang sebelumnya telah terjalin erat menjadi jati diri bagi masyarakatnya. Relief Bhairawa di Candi Jawi menjelaskan dan menyebutkan Kertanegara sebagai Batara Siwa Buddha. Bagi seorang pengikut tantra aliran Bhairawa Kalacakra, aliran ini menekankan pada ritual yang mampu untuk mengontrol kekuatan alam, dan bagi seorang raja implementasinya adalah mengendalikan kekuatan di sekitar demi melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Prasasti Camundi menjelaskan upaya pengontrolan Kertanegara diimplementasikan dengan mewujudkan Sakala Dwipantara atau menundukkan pulau-pulau lainnya. Konsep penundukan ini lahir karena di dalam mengendalikan mensyaratkan penguasaan, dan untuk penguasaan didapatkan melalui penaklukan atau persekutuan. Dengan jelas Prasasti Camundi merayakan keberhasilan Maharaja Kertanegara sebagai penguasa Nusantara. Prasasti ini didukung
oleh negara Kertagama yang menyebutkan wilayah Singosari meliputi Jawa, Bali, Semenanjung Melayu, Pahang, Gurun, hingga Kalimantan Barat membentuk lingkar mandala dengan Singosari sebagai pusatnya. Sampai tahun 1289 operasi militer ke Melayu masih terus dilakukan. Operasi ini adalah upaya Kertanegara untuk tetap menjalin persahabatan dengan Melayu untuk menghadapi musuh bersama, yaitu Mongol. Raja yang berani memotong telinga utusan Mongol bukanlah raja yang sedang ketakutan, tetapi seorang raja yang yakin akan kekuatannya sendiri. Dalam ekspedisi Pamalayu hanya ada dua: bersekutu atau ditaklukkan. Akibat operasi militer ke Melayu, kekuatan pasukan Singosari yang tersedia di ibu kota sangat kecil. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang yang masih memendam dendam atas kekalahan leluhurnya di Kediri. Jayakatwang melakukan pemberontakan di saat Singosari sedang tidak siap. Jayakatwang memecah pasukannya menjadi dua. Pasukan dikirim berderap ke utara memicu kerusuhan di desa-desa bagian utara. Saat peristiwa itu terjadi, Raja Kertanegara sedang melakukan ritual Panca Makara Puja di istana. Mendengar laporan serangan musuh, diperintahkanlah sang menantu Raden Wijaya untuk memadamkan kerusuhan tersebut. Keselamatan rakyat adalah yang utama. Demikianlah keyakinan setiap raja yang menganut ajaran Tantra Bhairawa. Raden Wijaya membawa pasukan kerajaan ke lokasi kerusuhan. Namun itu hanyalah taktik Jayakatwang untuk membuat ibu kota semakin kosong. Pasukan utama Jayakatwang malah menyerang dari sisi selatan, menerobos masuk ke ibu kota kerajaan. Mengetahui istana ditembus, Kertanegara yang pantang tunduk kepada siapapun melakukan perlawanan terakhir bersama para pejabat terdekatnya. Kertanegara sang raja dengan visi besar akhirnya gugur secara kesatria di tangan seorang bupati yang saat itu hanya mempunyai visi membalas dendam leluhurnya. Sungguh kejadian yang sangat ironis. Gugurnya Kertanegara mengakhiri kerajaan Singosari. Jayakatwang yang berhasil melakukan pemberontakan menghidupkan kembali kerajaan Kediri dan menyatakan sebagai Raja Kediri. Sementara Raden Wijaya sang menantu melarikan diri menuju Madura. Bagaimana kisah selanjutnya tentang kerajaan yang dipimpin oleh Jayakatwang? Dan bagaimana perjalanan pelarian dari Raden Wijaya?
Tunggu tayangan kami selanjutnya. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.